karena saya nggak takut Tuhan, ya prioritas saya cuma cari duit aja. Mandi, duit dan Tujuan duit. itu ya. Tujuan hidup itu ya cuma duit. Karena duit itu menurut saya dulu ya bisa ubah hidup saya, bisa saya dihargai, dihormati dan disegani. Tapi kenyataannya setelah berjalan berpuluh-puluh tahun dari kecil ya sampai saya menikah pun uang ternyata bukan jawaban buat kehidupan saya. Gimana bisa begitu? Ya karena masuk di dalam pernikahan itu nggak ada uang, kan saya berantem sama istri mau cerai. Ya oke. Terus ada uang juga mau cerai Pak. Bingung, jadi saya bilang kenapa hidup saya kayak begini ya gitu loh. Akhirnya ya itu di 2006 itu saya ngalamin lah perjumpaan sama Tuhan Yesus. Waktu saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus itu, saya baru ngalamin yang namanya pertobatan. Arti bertobat itu kan, ya saya meninggalkan manusia lama saya gitu loh Pak. Tahun berapa itu kira-kira? Itu 2006 di bulan Juli, saya ingat sekali. Ya. Ya saya ada ikut retret camp tentang pria. Di situ saya meninggalkan semua dosa-dosa dan saya mengakui semua dosa-dosa saya bukan hanya di hadapan Tuhan Pak Andi. Oke. Yang berat tuh ngaku dosa di hadapan istri Pak. Betul. Saya takut diceraiin, takut wah udah banyak ketakutan lah. Tapi ya puji Tuhan di situ Tuhan bilang kan di dalam firman, aku akan memberikan roh yang baru, aku memberikan hati yang baru. Makanya ketika di situ saya dapat imannya, saya berani. Ya bukan untuk menyombongkan segala dosa yang saya lakukan. Iya. Karena Yesus sudah memeluk saya percaya Tuhan yang sama akan memeluk saya juga. Amin. Karena istri saya ada di dalam Tuhan, dan waktu saya ngaku itu saya di luar nalar saya ya. Bukannya saya digebuk, dipukul gitu loh. Saya udah ngebayang diceraiin gitu loh. Tapi akhirnya istri saya Justru sebaliknya ya? Baliknya malah dia, saya ampuni dosa-dosa kamu. Aduh. Saya doakan kamu. Wah nangis saya. Saya adalah pria yang dididik ya untuk tidak nangis. Tapi sejak ketemu Tuhan Yesus nih Pak, saya juga kalau kesaksian ini kayak mau nangis lagi gitu loh Pak. Karena ya itulah, kebaikan Tuhan itu buat saya sungguh mengubah hidup saya. Saya yang dulunya hatinya keras. Ya. Hatinya yang nggak bisa dibilangin gitu ya, nggak pernah bisa diberitahu takut, ya. nggak pernah takut sama orang tua. Ya saya kurang ajar juga gitu, tapi sejak ngalamin kasih Tuhan, air mata saya terus menetes sampai hari ini, karena saya tahu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Amin. Disitulah saya ngalamin kasih Tuhan, dan istri saya juga ngampunin saya, bukan hanya melupakan tapi ngampuni dengan doa, dengan air mata ya. Ya. Saya ngalamin kasih Tuhan. Dulu saya nggak percaya yang namanya kasih Tuhan. Ya. Saya cuma dengar di gereja gitu ada kasih Tuhan, dengar di lagu-lagu ada kasih Tuhan. Oke. Tapi sejak saya ngalamin secara pribadi, saya mau membagikan kasih itu kepada orang lain juga. Amin. Saya tahu hidup saya yang nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Di situ akhirnya Tuhan ubah hidup saya. Nah, waktu itu saya ingat, waktu saya lahir baru, saya dibaptis, saya nggak bisa punya anak kedua. Anak pertama dapat, anak kedua sulit sekali gitu, keguguran karena rahim istri saya lemah ya, keguguran gitu. Saya juga tertuduh terus gitu ya hidup dulu. Tertuduh dengan manusia lamanya. Tertuduh dulu yang jadi nggak bisa punya anak gitu loh. Jadi dulu cari uang kayak duit jin dimakan setan Pak Andi. Jadi selalu habis, selalu ribut gitu. Sampai akhirnya saya bertobat, lahir baru, saya tinggalin rokok, pesta pora, mabuk-mabukan, seks bebas. Saya tinggalin semua, saya juga nggak tahu bisa tinggalin itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya tinggalin manusia lama, saya hidup menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu saya confess terus, saya adalah Yongki yang baru. Amin. Bukan Yongki yang lama ya, yang berkubang dengan dosa. Ada saya benar-benar menikmati persekutuan. Banyak teman-teman persekutuan juga berdoa buat saya untuk mendapatkan anak kedua Pak Andi. Iya. Ya, setelah saya hidup benar, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam persekutuan orang percaya. Akhirnya saya diberikan kemurahan Tuhan. Istri saya hamil lagi. Waktu hamil satu komunitas itu sukacita semua. Ikut sukacita. Sukacita sekali, saya juga sukacita. Bahkan anak saya yang besar juga tadinya penantian itu 7 tahun. Jadi udah tahun ke-5 dia udah bilang, udah nggak usah doa lah Dedi.
kayaknya Tuhan Yesus nggak bisa kasih aku adik. Wah, sedih saya Pak Andi. Iya. Akhirnya tapi terus berdoa. Nah, waktu itu peristiwa istri saya bantu saya dalam usaha. Akhirnya istri saya juga kecapean dan itu buat dia pendarahan Pak Andi. Saya lagi di luar kota ya, ada tugas bisnis di luar kota, turun ke pesawat. Istri saya bilang, saya nggak bisa jemput kamu. Kenapa? Saya bilang, bayi kita nggak bisa dipertahanin. Nih sekarang saya di rumah sakit baru selesai dikuret. Waduh, saya marah sama istri saya. Saya marah sekali sama istri saya. Saya bilang, saya nggak akan jemput kamu. Kamu udah saya bilang istirahat tapi nggak mau tunduk. Yang jemput saya mama saya dan anak saya. Mama saya lihat saya marah gitu, akhirnya mama saya bilang, udah deh kalau gitu saya nggak mau ikut kamu pulang ke rumah. Karena saya nggak mau pulang ke rumah waktu itu. Saya mau ke mall aja. Saya bilang udah kalau gitu kecewa sama istri, kecewa sama Tuhan juga ya. Gitu loh. Kenapa gitu loh? Akhirnya mama saya nggak ikut saya. Saya bilang saya mau ke mall. Tapi anak saya itu benar-benar ya, namanya Abigail itu anak penghiburan, anak kebanggaan buat Bapak Sorgawi dan buat saya. Dia bisa tuntun saya, Daddy jangan ke mall, please. Daddy harus jemput Mami. Mami sedih. Akhirnya saya nangis juga waktu dijemput gitu sama anak saya. Akhirnya saya jemput dengan marah dan di rumah sakit itu saya hancur hati lagi. Dokter kasih lihat bukti kiretnya. Pak, anak Bapak tidak bisa dipertahankan. Ini mau Bapak yang kubur atau pihak rumah sakit yang kubur? Wah, saya hancur hati, nangis. Saya bilang udah pihak. Tapi sudah bisa terima atau belum kenyataan itu? Itu nggak bisa terima Pak, terus terang Pak, nggak bisa terima. Kenapa itu sampai? Karena itu adalah anak yang saya harapkan gitu loh. Karena memang saya rindu pengen punya anak lagi gitu loh. Karena saya merasa kalau dikasih anak lagi, saya ngerasa ya ini apa buah-buah pertobatan saya lah gitu. Karena dulu saya belum bertobat, kayak Tuhan gak percayain gitu loh. Waktu dikasih itu kan saya ngerasa, wah Tuhan mempercayakan pusakanya. Anak itu kan pusaka. Betul. Pusaka yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Gitu. Setuju. Akhirnya saya bilang, wah kenapa ya gitu. Saya nangis. Udah akhirnya pulang, itu hari Kamis. Hari Sabtu. Hari Sabtu, minggunya harus ke ibadah. Saya nggak mau ke ibadah, Mbak Andi. Kenapa itu? Saya masih marah sama Tuhan. Gitu loh. Saya marah sama Tuhan, saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau deh. Dalam hati saya nggak mau. Ya, tapi Tuhan gerakin itu nama anak saya Abigail. Tiba-tiba dia jam 7 pagi udah pakai baju rapi, udah bagus, udah siap ke gereja. Dia bangunin saya, dia cium-cium saya. Waduh, lumer hati saya. Dia bilang, udah deh kita harus ke gereja, kita harus cari Tuhan. Itu saya percaya. Bukan dia yang ngomong, tapi Tuhan ngomong melalui dia. Akhirnya saya ke gereja. Di gereja, di lift itu teman-teman komunitas bilang sama anak saya, Abigail senengnya, kamu bentar lagi jadi cici. Nanti pasti sayang sama adik deh. Nah, tapi anak saya kan tahu kan. Dia tertunduk begini, terus dia juga berkaca-kaca, saya juga berkaca-kaca. Terus teman-teman komunitas bilang, kenapa Pak Yongki, ada apa? Saya jawab, bayinya nggak bisa dipertahanin. Kemarin Sabtu dikuret, kaget teman komunitas kita. Kaget, akhirnya ya udah saya cuma cerita itu doang. Terus masuk ke ibadah, saya nggak dengerin khotbahnya apa, udah males gitu ya, udah kayaknya sedih. Frustasi datang badannya, tapi ya itu. Tiba-tiba hati saya langsung bergejolak ketika itu ujian penyembahan altar call. Lagunya Mujizat Itu Nyata Pak Andi. Di saatku tak berdaya, waduh, kuasa Tuhan dinyatakan gitu. Saya nggak berdaya gitu. Aduh Tuhan gimana ya? Saya nangis gitu. Saya lagu itu saya nangis terus sampai pulang juga nangis. Kita ke gereja hari itu cuma berdua karena istri saya harus bed rest. Dia nggak boleh. Ya mesti istirahat. Tapi apa yang terjadi? Ya mama saya kasih obat ya pinsoang supaya rahimnya bersih. Nah, istri saya minum itu bisa muntah lagi Pak Andi. Diminum hari Minggu muntah. Tertolak lagi. Keluar. Hari Senin minum muntah lagi gitu loh. Hari Selasa istri saya bilang kayaknya ini Roh Kudus suruh jangan minum ini Ki. Saya nggak minum deh, taat. Ya udah deh. Tapi sebelum proses minum obat itu ya ini kekuatan komunitas ya. Waktu saya cerita Minggu pagi, Minggu sorenya datang semua teman-teman komunitas untuk mendoakan kembali. Mendoakan. Nah saya kan itu bertobat 2006.
ya 2007 itu lagi proses, 2006 itu proses hamil. Terus dia bilang, teman satu doa, kalau Tuhan udah kasih nggak ada yang bisa ambil. Betul. Saya dengar begitu kan, tanda kutip ya, saya masih tobat baru, masih pakai logika, dan saya juga nggak percaya mujizat gitu ya. Saya bilang ini orang doanya salah nih, udah diambil masih dibilang. Iya, masih ada aja. Iya, masih dibilang nggak ada yang bisa ambil. Oh, jelas-jelas nggak ada, saya bilang. Antara logika bertentangan. Iya, bertentangan sama logika dengan hati nurani dan itu ya Roh Kudus. Akhirnya saya diem. Senin muntah, Selasa muntah. Akhirnya hari Kamis kakak ipar saya yang perempuan ajak istri saya check up lagi supaya rahimnya dibersihin dan bisa hamil lagi katanya. Ya udah ke Prof Hendy lah, spesialis kandungan. Waktu hari Kamis itu saya nggak nemenin, masih ada kekecewaan sama istri saya. Dia jalan sendiri. Dia jalan sama cicinya, saya kerjaan. Tapi sore itu Pak Handi, tiba-tiba istri saya telepon saya di rumah sakit. Saya lagi ketemu klien, saya nangis lagi. Dia nangis, dia teriak, Ki, bayinya masih ada Ki, bayinya masih ada Ki. Waktu saya dengar dia nangis, saya juga nangis Pak. Saya nggak tahu itu, saya kok percaya bisa sampai seperti itu Ko Yongki? Saya percaya itu, ya itulah saya kayak Thomas Pak. Saya setiap orang bersaksi, saya bilang saya nggak percaya mujizat. Kalau saya nggak ngalamin mujizat, saya nggak percaya mujizat. Karena itulah saya petobat baru. Iya. Waktu Tuhan nyatakan mujizatnya, waduh, saya langsung nangis juga di telepon, dan saya nggak bisa ketemu klien, lagi ngomong sama klien langsung bercucuran air mata. Klien juga bingung ada apa. Saya tinggalin klien saya karena prioritas saya bukan lagi, maaf ya, uang, tapi prioritas saya benar-benar mau lihat mujizat Tuhan. Betul, kuasa, kasih dan kebenarannya itu loh yang benar-benar saya rasakan dalam kehidupan saya. Sejak itu saya bilang, wow, benar mujizat itu ada. Saya pulang, saya lihat di hasil USG-nya yang betul ada. Kayak di X-ray, bayinya ada gitu loh. Sabtu dikuret, hari Kamis ada gitu loh. Jadi antara kuret dan sekarang masih ada itu sesuatu yang nggak masuk logika. Sampai hari ini bukti medis, sampai hari ini semua dokter sampai bingung gitu. Sampai semuanya bingung gitu. Dibilang ada yang bilang kembar. Kalau kembar kan nggak bisa, dokter kandungan tuh kuret sebelah gitu loh. Betul. Kalau kembar, yang ini nggak bisa dipertahankan, dibersihin, yang ini didiemin, nggak bisa gitu loh. Betul. Karena semua itu kan rahim udah dibersihin. Dalam satu rahim ya. Udah hancur gitu loh. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, saya lihat ini benar-benar pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang dinyatakan melalui keluarga saya. Situ saya langsung sukacita, tapi ya itu ya, anak-anak Tuhan khususnya saya ya, waktu saya mengalami mujizat sukacita, saya hidupnya mau bersaksi, Pandi. Saya mau bersaksi kepada teman baik saya. Saat itu saya juga masih ngerintis usaha. Waktu itu saya bilang ada mujizat, teman saya lumayan punya banyak berkat lah ya. Gitu. Dia juga orang percaya, ya, tapi masih dunia gitu loh. Akhirnya waktu saya cerita mujizat itu, saya datang ke kantornya buat memuliakan Tuhan. Tahu nggak dia bilang apa, Pak Andi? Bagaimana itu? Dia bilang gini, lu kan temen gua, Yong. Gua mengasihi lu nih. Udah mendingan gua beliin tiket gratis sama hotel ke Singapura. Di Singapura ngapain? Saya bilang. Nggak ada hubungannya kan sama mujizat Tuhan. Saya bilang enggak. Lu harus kuret anak lu. Karena apa? Lu udah siap belum? Kalau nanti waktu lahir anak lu tuh cacat, anak lu Down syndrome, anak lu bermasalah. Kalau lu siap nggak lihat bini lu nangis-nangis? Lu siap nggak uangnya? Waduh, waktu mau memberitakan mujizat itu terjadi, diserang balik sama teman baik. Ya saya nggak marah sama dia. Betul. Seperti diintimidasi. Diintimidasi. Jadi saya ya udah mulai ada keraguan dari yang sukacita, joyful. Jadi muncul ketakutan, Pak. Kekhawatiran karena dia ngomong pakai logika. Tapi waktu itu di mobil saya nangis. Waktu saya nangis saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan kalau punya anak cacat Tuhan. Tapi saya juga nggak sanggup Tuhan untuk melakukan aborsi Tuhan. Jadi di antara kedua itu ya. Saya nggak sanggup Tuhan, saya bilang. Tapi saya tahu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Melakukan hal-hal yang luar biasa.
Aku mau Tuhan, mujizat ini bukan hanya untuk buat saya lagu Tuhan, buat saya bimbang. Tiba-tiba Tuhan ingetin, nyanyiin aja lagu mujizat itu nyata. Aku percaya nggak lagu itu? Yang Bisa didapatkan ngubah, pada saat iya, itu ya. waktu Ibadah, kandungan, waktu ibadah. Akhirnya udah saya punya iman, saya bilang sama istri saya, Sil, pokoknya lagu CD ini, waktu itu masih CD ya, saya pakai tip kompo, rumah saya masih di Bekasi waktu itu. Saya bilang, jangan di stop lagu ini, 24 jam disetel terus. Terus. Pokoknya kamu setel terus, nggak boleh ganti lagu lain. Saya bilang. Sampai istri saya bingung, kenapa sih lagunya ini kan bosan Di, katanya. Nggak apa-apa udah, saya bilang. Pokoknya setel terus sampai anak kita lahir, saya bilang. Setel terus gitu. Itu buat saya benar-benar ngandelin Tuhan, Pak Andi. Saya ngandelin Tuhan itu, saya confess pagi, siang, sore, malam, saya tumpang tangan di kandungan. Sampai usia 7 bulan. Ya itu di USG 4 dimensi, Pak Andi. 4 dimensi itu lumayan mahal, betul, lumayan mahal, terus juga ngantrinya lama. Akhirnya mama saya masih hidup ya, ikut masuk, anak saya masuk, istri saya dicek. Waktu dicek itu mama saya yang lebih banyak nanya, kayak almarhum mama saya. Dok, kupingnya ada nggak dok? Oh, koyong kitanya begitu? Enggak, mama saya nanya. Mamanya. Kuping ada nggak dok? Padahal saya nggak pernah cerita, ada intimidasi dari teman saya. Tapi kok dia bisa punya kok bisa pikiran diem yang gitu, sama? Terus tangannya gimana dok? Terus ditanya jari kaki, tangannya gimana dok? Hidungnya gimana dok? Dokternya bingung kan? Banyak ditanya nih sama Oma, akhirnya ditaruh. Oma, kok nanyanya detail sih? Ada apa sih? Katanya, coba cerita dong gitu loh. Dari situ saya cerita lah, istri saya cerita. Ini udah dikuret hari Sabtu, terus hari Kamis ada lagi, kaget yang USG gitu. Dokternya pun sempat kaget, habis kaget gitu, dia kaget, dia nggak pegang lagi yang USG itu. Pak Andi, tahu yang diambil apa? Apa itu? Diambil trompet tahun baru yang gas, yang bunyi. Dia pencet, pet. Kaget, saya juga kaget, anak saya yang kecil kaget, mama saya kaget, istri saya kaget. Langsung diambil, langsung dia shoot gitu. Langsung lihat di monitor. Jantungnya bergerak gitu, balik badannya langsung pas lagi bunyi gitu, dibunyiin lihat, bergerak. Dia bilang, sehat semua Oma, jantung, otak bergerak, kuping, pendengaran semua katanya. Udah bagus Oma cucunya. Nah, itu sebagai pembuktian ya. Sebagai pembuktian medis. Ya, dia bilang bagus, dia bilang gitu. Udah Oma, percaya ini mujizat. Itu firman Tuhan lagi. Amin. Ingetin saya, Yongki, hidup kamu harus karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Itu kan baru 4 dimensi, Pak. Kan belum keluar bayinya. Bapak percaya nggak anaknya sehat? Jadi itu masih di antara percaya dan tidak ya? Iya, di syuting udah, di ini udah. Tapi kan belum keluar, masih di rahim. Betul. Jadi antara masa lalu perbuatan itu sangat besar pengaruhnya. 7 bulan gitu, tinggal tunggu 2 bulan lagi, percaya nggak? Wah, itu 60 hari itu saya bergumul Pak Andi sama istri saya. Saya doa, saya benar-benar tersungkur di kaki Tuhan. Ya saya begitu banyak ya ketakutan, tapi ya puji Tuhan. Pas 9 bulan anak yang kedua saya lahir itu Pak Andi. Waduh, saya melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Waktu lahir anak saya namanya Annabel ini, penuh pengampunan lah. Grace buat saya, pengampunan Annabel Natania. Artinya, wah, putih, cantik, rambutnya tebal, benar-benar lahir tebal. Wah, semua pada bersorak-sorai, khususnya orang komunitas. Jadi apa yang Ko Yongki rasakan, kecemasan, kekhawatiran, hilang semua itu. Hilang semua. Setelah melihat apa lahir sempurna gitu. Benar-benar jadi bayi yang cantik, yang benar-benar wah. Ya, itu thank you Lord ya. Iya, benar-benar. Terima kasih sama Tuhan. Saya berterima kasih dan berjalannya waktu. Proses belum 1 tahun dia udah bisa ngomong, Pak Andi. Belum 1 tahun, sudah baru umur sekitar 8 bulan ngomongnya lancar, nyanyi lagu rohani. Lagunya apa mau tahu? Di saatku tak berdaya. Mujizat itu lagi. Karena dari kandungan dengerin itu terus masuk ke alam bawah sadar, itu dia.
jadi luar iman. biasa, ya. Itulah kekuatan Tuhan kita. Iya benar. Waktu dikonfes, dinyanyikan itu terus, wah dia nyanyi itu saya sampai nangis terus waktu dia nyanyi itu tuh kalau lagi doa umur baru 8 bulan, kita bercucuran air mata setiap dia nyanyi itu. Bagaimana perjalanan itu? Nah, perjalanan itu dari sukacita akhirnya itu ya, Tuhan mau lihat hati saya. Ya. Apakah tetap murni ya Apakah untuk masih Tuhan? percaya? Apakah lupa sama Tuhan? Oke. Ya, ketika ngalamin mujizat, tiba-tiba anak saya ulang tahun pertama di itu ya AW tiup lilin, Ya. besokannya rambutnya rontok Pak Andi. Kenapa itu bisa begitu? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba ya suster bilang nih Pak, anak bapak rontok rambutnya. Waduh, saya takut kan, rontoknya lumayan banyak. Akhirnya saya botakin dari rambutnya tebel, Pak Andi, saya botakin. Habis saya botakin, saya kaget juga, laporan lagi susternya. Pak, alisnya juga nggak ada nih Pak, bulu matanya juga nggak ada. Waduh. Itu jadi percis kayak makhluk memang. Iya. Jadi makhluk yang sangat Yes. luar biasa itu kita lihat. Nggak ada sama sekali bentuk. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Bulu mata nggak ada, alis nggak ada, rambut nggak ada. Waduh, saya udah pusing. Akhirnya, dia itu papa saya juga masih hidup ya waktu itu, almarhum sekarang. Dia selalu ngomong gitu loh, ini anak kamu bermasalah, anak kamu bermasalah. Tiap ke rumah ngomongnya begitu. Saya bilang, enggak, ini anak mujizat, nggak ada masalah. Saya bilang gitu. Nggak ada, saya confess terus gitu. Nggak ada, ini nggak ada masalah. Tahu nggak, berjalannya waktu mau 1 tahun itu, saya nggak lihat Pak. Sebulan, 2 bulan nggak numbuh Pak. 3 bulan nggak numbuh, 6 bulan nggak numbuh Pak. Dan setiap saya bawa jalan ke mall, saya udah takut nanti orang atau temen nanya anak bapak sakit apa. Saya takutnya kan begitu, kayak orang leukemia Pak. Rontok semua rambut gitu. Iya. Saya takut ditanya gitu sama orang. Tahu nggak apa yang terjadi? Bukan itu yang terjadi, malah apa? Itu ibu-ibu, bapak samperin saya sama istri saya, Pak, boleh izin nggak Pak? Saya mau foto bareng sama anak bapak. Anak bapak cantik banget katanya. Begitu. Saya kaget. Nih orang ngeledek kali ini. Iya, padahal rambut anak saya gundul, terus gak ada alisnya, dibilang cantik. Saya bilang, dia foto dan itu sering. Kalau ke mall, dan yang sedihnya ketika ya anak perempuan kan ada jepit rambut Pak Andi. Iya. Cicinya pakai, maminya pakai, nah dia ambil. Lagi ke mall dia kasih ke saya, Dedi, jepitin rambut aku dong. Itu mau jepit di hancur mana hati Pak? kita ya. Saya taruh lah di sini. Jalan sedikit jatuh. Terus diambil, Dedi please jepitin rambut aku kan panjang. Saya nangis waktu itu di mall, saya bilang, Tuhan, saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak tahu nih Tuhan harus ngomong apa sama anak saya kalau dia nggak punya rambut. Please Dedi jepit. Terus saya bilang, Anabel, rambut kamu pasti panjang. Dedi simpen ini, nanti ada rambut Dedi pasti jepitin kamu. Kamu percaya ya? Kamu punya rambut panjang? Yes Dedi, yes Dedi. Wah nangis. Udah berjalan, ulang tahun kedua. 1 tahun saya berdoa, bergumul lagi sama istri saya, sama cicinya Abigail. Itu bergumul, orang-orang Komsel juga bergumul, berdoa. Bergabung ya. Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setuju ya. Wow, waktu saya doa sama teman-teman, sama keluarga, ulang tahun kedua tiup lilin, saya gendong-gendong dia di matahari, tiba-tiba kelihatan Tuhan kasih lihat sama saya rambutnya merah jagung. Saya bilang, wah Tuhan terima kasih udah kasih rambut merah jagung. Saya bilang, walaupun merah jagung juga nggak apa-apa deh daripada nggak ada rambut kan. Iya betul. Gitu loh. Saya bilang terima kasih tuh. Istri saya kaget lihat, wah mana nggak kelihatan. Saya bilang udah pakai mata iman, lihat nih. Baru cuman beberapa dikit aja rambutnya merah jagung. Saya kasih gitu, oh istri saya lihat, iya benar. Semua teman-teman komunitas langsung sukacita. Dan puji Tuhan, dia bertumbuh jadi anak yang benar-benar dekat sama Tuhan. Dia benar-benar bergaul karib sama dan Tuhan. tumbuh rambutnya juga normal. Normal, sebulu mata, alis normal. Tumbuh lagi. Tumbuh lagi Seperti semula ya. Tumbuh lagi semuanya. Luar biasa. Prosesnya begitu rupa ya. Yes, begitu. Cuma memang seperti tadi Ko Yongki bilang ya. Jadi Tuhan itu pengen tahu sejauh mana sebenarnya percayanya Ko Yongki ya. Yes, hati saya itu masih tetap berpautan sama Tuhan atau sudah melupakan. Sampai hari ini saya terus mau berpautan sama Tuhan. Betul. Bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Itu menjadi gaya hidup saya, istri dan anak-anak saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena apa?
ya dia bertumbuh jadi besar, usia kurang lebih dari 2007, 2 tahun setengah. Saya cuman pulang dari gereja, istri saya cuman mau lihat rumah contoh di Kelapa Gading. Rumah saya dari Bekasi, Pak Andi. Oh. Rumah lama kami. Nah, rumah lama gitu? kami itu saya beli cuma 40 juta, Pak Andi. Ya, tahun 2000. Terus istri saya bilang, "Tuhan kasih rumah di Kelapa Gading." Saya bilang, "Ini mah bukan Tuhan. Kamu kali yang mau." Saya bilang gitu. Kan beda tipis kamu sama Tuhan, saya bilang gitu. Jangan maunya kamu loh, saya bilang gitu. Pertama saya ngomong gitu karena saya takut, Pak Andi, mau bayarnya pakai apa rumah di Kelapa Gading. Karena saya bukan ada yang punya uang, bukan orang berada, bukan gitu. juga ada tabungan, Bukan ada tabungan juga, nggak ada gitu loh. Hidupnya karena percaya gitu loh. Ya udah, saya bilang janganlah, nanti kamu ini. Terus diajak ke situ sampai akhirnya anak saya yang bawa. Udah deh, kita lihat contoh aja deh, main-main, lihat-lihatlah contoh di rumah Kelapa Gading. Si Abigail ya? Si Annabel ikut. Annabel ikut, Abigail juga ada pulang gereja kan. Pulang gereja kita berempat, baru turun dari mobil. Ya Annabel ini ya, dia ada gift ya prophetic lah. Ya. Ada nubuatan lah, dia dapat karunia. Talent. Dia talent di situ. Terus tiba-tiba turun, dia tunjuk. "Ayo masuk, Dedi, ini rumah dikasih Tuhan buat kita sekeluarga." Dia ngomongnya lantang tegas gitu, saya kaget. Ini anak baru 2 tahun setengah ngomongnya lantang banget nih. Saya bilang amin, amin. Ya saya kan nggak boleh ketawain kan, amin, amin. Walaupun duit nggak ada nih, Pak Andi. Amin, amin, amin. Udah jalan, disamperin lah sama marketing. Marketingnya bilang, "Wah nih DP aja, Pak." Saya bilang, "Saya nggak ada, beneran nggak ada uang, lagi baru usaha, Pak Andi." Usaha. Dia bilang, "Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, diajuin aja, diajuin." Saya bilang, "Ya udah deh, diajuin. Ajuin, tapi kalau nggak diterima balikin ya." Saya nggak pernah pinjam sampai miliaran lah gitu. Belum tentu di proof juga kan, Pak Andi gitu. Betul. Datang proses 2 hari di proof, Pak. Saya kaget-kaget, desain semua. Tinggal bingung bayarnya, Pak. Habis desain kagak ada. Ya itu hidupnya karena percaya kan. Amin. Bukan karena melihat tagihannya gede, angsurannya gede. Udah percaya aja. Habis itu saya udah percaya, Pak Andi. Percaya, angsuran pertama bayar, angsuran kedua bayar, angsuran ketiga istri saya yang tadi bilang dapat rumah dari Tuhan, ketiga dia nangis-nangis, telepon saya di kantor. "Udah deh Ki, daripada kita stres kayak begini, udah deh kita hilang aja, nggak apa-apa deh." Oh, dia nyerah sendiri. Nggak sanggup kita bayar kayak begini, kayak dikejar-kejar. Balik lagi entah ke manusia lama gitu loh, kejar duit cari angsuran. Betul. Dia ngomong gitu, saya marah. "Gimana sih kamu? Tadinya kamu bilang dari Tuhan, sekarang kamu nggak percaya sama Tuhan. Kamu bagiannya doa, saya kerja, saya ngandelin Tuhan." Saya bilang, "Kalau bulan pertama bisa bayar, bulan kedua bisa bayar, bulan ketiga juga bisa bayar." Saya bilang gitu. Udah dia, "Oh ya udah, tutup telepon, tutup." Saya bayar angsuran ketiga, Pak Andi. Tahu nggak, baru bayar angsuran ketiga. Nah itu properti lagi naik mau di Kelapa Gading. Langsung booming ya. Terus disamperin saya sama marketingnya, Pak Andi. "Pak Yongki, Bapak yang rumahnya BE nomor 9 ya. Itu tadinya customer saya yang mau beli. Itu letaknya yang dia suka. Nih Bapak kan udah bayar 3 kali sama DP, dibalikin semua, Pak. Sama dilebihin 700 juta, Pak. Cari duit di mana, Pak Andi? 3 bulan 700 juta. Istri saya udah bilang kan nggak sanggup lagi. Betul. Saya bilang, "Udah nanti kita ketemuan." Tapi saya tanya istri saya dulu alasan gitu. Pulang buru-buru mandi. Wah, saya suka cita. Wah, Tuhan baik nih, kasih modal lagi nih buat usaha 700 juta dalam 3 bulan, Pak Andi. Betul. Saya bilang, "Sil, Tuhan baik, kan kamu takut nggak bisa bayar. Tuhan udah jawab nih," saya bilang. Dilimpahkan lagi. Ditambahin 700 juta, besok kita ketemuan, kita sign, pindah, over kredit. 700 juta nggak ngapa-ngapain 3 bulan mandi. Mau cari duit di mana? Betul. 2009. 2009. Ya, itu besar sekali itu. 2009 saya bilang lagi krisis. Istri saya jawab, "Pak, Tuhan yang sama sudah bilang, ini adalah milik dia. Kita nggak boleh ambil keuntungan. Ini rumah Tuhan." Saya lemas. Ini antara dua pribadi yang salah. Iya, tadi dia bilang dia mau jual nggak sanggup, tapi akhirnya dia bilang enggak, ini Tuhan. Ya udahlah. Saya bilang udahlah. Saya bilang ya udahlah. Saya bilang ya udah, saya taat aja. Saya lanjutin. Kita nggak tergoda sampai sebelum COVID pun juga akhirnya orang yang sama SMS istri saya. "You sebut aja harganya berapa, saya bayar." Sampai begitu ya. Sampai begitu. Kalau saya jual, itu mungkin saya bisa jatuh di dalam, yaitu dosa mamon.
Betul. Sampai hari ini kita nggak jual rumah itu karena saya melihat di rumah Tuhan yang Tuhan percayakan sama kami itu bukan hanya ya kita ya orang Indonesia ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Ini buat kemuliaan ya. Bapak rohani kami bawa tamu-tamu dari semua bangsa-bangsa datang ngalamin lawatan Tuhan di rumah itu. Di rumah itu pelepasan, kesembuhan, mujizat itu terjadi. Betul. Bahkan anak-anak kami juga bersuka cita melihat yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah ya saya ingat di dalam Yakub ya. Di sini pintu gerbang surga. Ya. Itu dia yang saya dapat. Ya intinya saya percaya dalam sekolah kehidupan kita akan terus digoda, diuji, dicobai. Tapi saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin adik-adik juga yang nonton, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar, apa yang nggak pernah timbul di hati, Dia sediakan buat kita. Amin. Yang terbaik gitu loh Pak Andi. Jadi hari-hari ini saya bersama istri dan anak-anak melihat kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan pada anak-anak Tuhan yang tidak tergoda dan terombang-ambing oleh yaitu tawaran dunia Pak Andi. Karena jadi ngomong-ngomong nih sekarang Ko Yongki ini masih tinggal di tempat yang tadi itu ya? Masih Pak. Masih. Justru dari situ ya banyak hal yang Ko Yongki alami pelayanan ya, termasuk juga di dalamnya berkat-berkat jasmani maupun terlebih rohani ya. Betul Pak. Seperti tadi yang Ko Yongki bilang juga mujizat banyak dinyatakan di sana ya. Saudara, kita telah mendengar dan menyaksikan bagaimana cara Tuhan memakai satu pribadi seperti yang terjadi juga ketika Yunus sampai di mana saja dikejar, sampai seolah-olah tidak ada manusia lain selain Yunus. Nah, lewat tayangan kita pada hari ini, Pastor Yongki sudah menceritakan bagaimana cara Tuhan menyatakan pribadinya dan mujizatnya. Tentu lewat pengalaman ini kita diajak untuk berharap, bersandar dan berserah sepenuh pada pengaturan Tuhan. Nah untuk itu saya sangat berterima kasih nih sama-sama Pak Andi. Pastor Yongki yang sudah memberikan berkat bukan saja untuk pemirsa, baik saya secara pribadi ya, itu sangat dikuatkan. Saya berharap mungkin ini episode pertama. Ada episode selanjutnya yang mungkin lebih luar biasa lagi, lebih wow lagi, yang belum semuanya bisa kita dengar cerita ini. Tapi saya percaya saudara, Tuhannya Pastor Yongki itu Tuhan yang sama. Betul, yang betul kita sekali, miliki yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia bukan satu halusinasi, bukan cerita dari Alkitab saja, tapi dia harus kita imani. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka hal yang sama akan dibuat dalam diri saudara juga. Saudara, sebab itu kita diberkati dan kita akan terus buat dalam doa keluarga Pastor Yongki ini. Semakin Tuhan memberkati pelayanan-pelayanannya. Demikian perjumpaan ini, dan kiranya akan menjadi satu wacana buat kita dibangunkan rohani kita di hari-hari akhir ini. Semakin kita mencari hadirat Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Yongki sekali lagi. Terima kasih Pastor Tuhan Andi. memberkati. Tuhan memberkati.